Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Niko Multimedia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi yaitu tentang ternak entok. Dan kali ini saya berada di Desa Cipulem, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes dengan Bung Topik. Beliau ini adalah peternak entok. Dan kali ini saya akan bertanya bagaimanakah cara ternak entok agar bisa menghasilkan entok yang hasilnya banyak, kemudian entok yang sehat, pakannya apa saja, cara merawatnya apa saja. Untuk lebih jelas, ayo kita ikuti video selanjutnya. Sahabat Niko Multimedia, entok-entok yang diternak oleh Bung Topik ada beberapa jenis, antara lain entok Rambon, entok Benggala, kemudian entok Jumbo. Entok-entok tersebut diternak dengan lahan yang cukup luas, dan ini bisa menjadikan peluang usaha bagi sahabat Niko Multimedia. Dan saya akan langsung bertanya dengan Bung Topik. Bung Topik, sudah berapa tahun beternak entok ini? Sekitar 3 tahun saya mulai beternak ya, baru 3 tahun. 3 tahun beternak entok. Iya, Untuk jenis entok ada apa saja yang diternak oleh Bung Topik? awalnya sih cuma entok lokal, cuma sekarang ada entok Benggala, entok Rambon, dan entok Jumbo. Untuk entok-entok tersebut boleh ditunjukkan Bung Topik? Ya, silakan. Ini meri entok Rambon ya, Rambon jenis kelabu ya, yang usianya belum ada 2 bulan. Dan yang di sini ada entok Jumbo ya. Yang ini ya? Iya, Yang ini entok Jumbo. Jumbo. Untuk usianya berapa bulan? Usia baru 2 bulan lebih ya, 2 bulan lebih, seminggu lah. Itu perbandingannya sangat jauh sama entok Rambon atau lokal ya. Pertumbuhannya cepat. Kalau yang ini, yang di atas? Yang di atas itu entok Benggala yang warna putih. Kalau biasanya disebut entok kapur ya. Kemudian ini ya Bung Topik, untuk membedakan entok Rambon dengan entok Benggala dan Jumbo itu apa saja? Kalau entok Benggala itu sebenarnya kayak kapur ya, untuk pedaging ya, jenis pedaging. Dan Rambon itu masuknya entok hias, entok hias. Terus untuk entok Jumbo itu entok yang dari Blitar ya, asli Blitar. Itu bisa hias, bisa pedaging, tergantung mau masuknya ke pedaging atau hias ya, karena pertumbuhannya cukup bagus. Untuk membedakan entok Rambon dengan entok Benggala, apa ada ciri-ciri khusus pada entok tersebut? Kalau Rambon itu ya masuknya hias ya, ciri-ciri khususnya itu biasanya di warna bulu. Warna bulu entok Rambon itu bervariasi ya, ada yang silver, ada yang kelawu, dan biasanya juga ada yang kalau disilangkan ada jali juga biasanya. Jali itu ada ya? Ada untuk jali juga ada, cuman saya belum punya, cukup mahal ya. Kalau yang ini berarti semuanya entok Rambon ya? Iya, Yang meri ini? ini meri Rambon usia kurang 2 bulan ini. Kurang dari 2 bulan. Iya. Apa ada jenis silangan lain? Silangan kalau Rambon disilangkan sama entok lokal atau kapur itu bisa disebut entok dragon ya. Kalau dragon itu silangan, jadi ya antara Rambon sama lokal kapur gitu.
Berarti untuk Rambon itu silangan antara untuk Rambon, untuk Dragon silangan antara Rambon sama Rambon dengan lokal. lokal. Iya. Kemudian yang usia baru menetas ada? Ada di sini saya pisahkan ya. Oh, ini ya. Iya, ini usia 4 sampai 1 minggu ini. Saya pisahkan ya. Untuk pemberian pakannya sendiri untuk usia yang masih kecil apa? Biasanya full pur ya, full biar cepat besar. Jadi pur 511 bisa, pur babi bisa. Pokoknya yang proteinnya banyak itu dipakai untuk meri biar cepat besar ya. Kemudian ini Bung Topik, untuk kandang, untuk yang masih usia baru menetas harus seperti ini dibuatnya. Iya. Saya bikin tertutup. Dikelilingin ya apa aja lah, yang penting tertutup. Terus ketinggian dari kandang ini jauh dari tanah ya, sekitar ya 0,5 meter lah, biar nggak dingin dan menghindari binatang-binatang buas ya, seperti tikus. Terus biasanya di sini dekat sawah ada lenggarangan ya. Kalau pendek biasanya tikus itu bisa naik. Ya, jadi saya bikin tertutup dan kaki kandang itu tinggi, jadi aman. Kemudian kalau malam hari apakah meri ini diberi lampu hangat? Ya, kalau usia baru menetas biasanya 1 minggu sudah dikasih lampu. Tapi kalau sudah seminggu ke atas itu eh, sudah nggak pakai lampu juga cukup lah, karena sudah ada energi ya, nggak terlalu dingin kalau udah 1 minggu ke atas. Untuk meri ini kan umurnya sekitar 2 mingguan. 1 minggu. 1 minggu. Kemudian setelah dilepas ke tanah ya, Iya. itu umur berapa? Ya, ini 1 minggu. Nah, ini biasanya saya lepas itu sekitar 2 bulan, kayak yang contohnya di bawah sini. Yang ini. Ini ya sekitar 2 bulan saya lepas karena sudah kuat ya, nempel tanah. Biasanya tanah kan dingin, basah ya. Kalau misalkan nggak kuat tuh biasanya cepat sakit. Kemudian ini kok ada berapa ekor yang ditaruh di atas? Ada 3 ekor. Iya, Ini 3 kenapa? Kok nggak ditaruh di bawah? Ya itu galak ya, suka kanibal. Jadi biasanya nyocorin bulu-bulunya temennya. Ya, jadi yang galak-galak itu dipisah biar nggak ngerusak bulu temennya. Gitu. Ini termasuk jenis entok apa? Ini entok kapur benggala ya. Ya, jadi warnanya putih, ada yang putih, ada yang... Ini berarti termasuk entok jenis benggala. Iya. Ada 3 ekor. Untuk umur Umur berapa sama bulan? kayak yang di bawah itu 2 bulan. Iya, 2 bulan kurang. Dengan entok ini ya, dengan entok jumbo berarti untuk beratnya beda ya dengan yang Iya. jumbo, lebih besar yang jumbo, padahal Iya. usianya sama 2 bulan. Iya, hampir sama, beda 2 minggu, tapi perbedaannya sangat jauh. Ya, karena namanya aja jumbo ya. Jumbo pasti cepat besar nih. Entok jumbo dengan entok benggala yang ada di atas kandang ini walaupun usianya selisih 2 minggu. 2 minggu, tapi beda jauh, perkembangannya lebih cepat dengan entok jumbo. Iya. Nah, kemudian untuk yang di sini ya, yang di luar ini entok jenis apa saja? Ini ada entok Rambon, entok ini juga kapur ya, benggala. Ini indukan ya, indukan dipisah sama yang kecil-kecil. Karena biasanya yang kecil-kecil itu biasanya dicocorin ya. Kalah sama yang jumbo, yang indukan. Soalnya kalau dicampur itu biasanya makannya itu juga bakal kalah sama yang besar-besar ini. Indukannya kan makannya banyak. Kalau dicampur itu biasanya yang kecil-kecil itu kalah, makannya kurang. Jadi biasanya kalau dicampur
jadi nggak, pertumbuhannya kurang gitu. Kemudian untuk sistem kandangnya ini sistemnya koloni, bukan misal jantan satu kemudian betina satu, apa harus Iya, dicampur seperti ini? sebenarnya dipisah-pisah ini disebutnya koloni ya. Jadi jantannya satu, betinanya 2 sampai 5 gitu ya. Jadi biar kawinnya itu maksimal ya. Biar telurnya cepat fertil, terus ya rata lah pembagiannya, nggak nyampur. Biasanya kalau dicampur jantannya itu berantem ya sama jantan yang di sini misalkan ya. Iya. Kalau dicampur itu berantem. Jadi masih mending dipisah-pisah kayak gini, disekat-sekat jadi berapa, terus diisi sama indukannya berapa ya. Jadi maksimal untuk telurnya, untuk fertil juga bisa maksimal ya. Kemudian untuk telurnya sendiri, ini ada tempat khusus ya yang untuk menetaskan, Iya. seperti pada kandang-kandang yang ada di bawah itu. Iya, itu telur, tempat bertelur ya. Itu saya bikin dari tong buah ya. Sederhana aja, gampangan lah misalnya. Jadi enggak terlalu mewah, biasa aja gitu. Jadi tong buah cuman di taruh di situ, terus nanti kasih rumput-rumputan atau sekam biasanya gitu. Jadi biar buat bertelur. Untuk satu ekor entok biasanya bertelur berapa butir? Ya 15 sampai 18 lah kalau entok maksimal. Biasanya saya sampai 18 doang sih. Pemberian pakan entok-entok ini untuk sehari berapa kali? Sehari saya dua kali. 2 kali. Jadi pagi sama sore ya. Jadi sekitar jam 7 atau setengah 7 lah, sebelum berangkat kerja saya kasih makan dulu. Terus pulang kerja kasih makan. Ya kegiatan tiap hari seperti itu. Kasih makan. Untuk entok kan usianya berbeda-beda, ada yang baru menetas Iya. 1 minggu, kemudian 2 bulan, ada yang sudah indukan. Iya. Nah, untuk pemberian pakan apakah sama atau beda? Kalau yang masih kecil itu biasanya yang baru netas ya dikasih pur full ya, pur babi atau pur 511 ya, yang proteinnya tinggi ya gitu, sampai usia sebulan kasih pur. Terus nanti yang udah besar segini baru dikasih campur dedak ya, dedak atau enggak nasi sisa-sisa ya, Masih aking. nasi aking ya, nasi aking, nasi aking biar eh, nggak terlalu boros lah. Terus kalau indukan sih kasih apa aja mau ya, tapi dalam bentuk makanan ya, kayak dikasih campurin itu sayur-sayuran, kangkung atau limbah-limbah pasar kayak sayuran kol ya, itu bisa dikasih makan juga biar ada, nggak terlalu boros untuk pakannya ya. Itu kalau misalkan semuanya bekatul sama nasi aking itu boros, dikasihnya kangkung terus sayur-sayuran yang lain juga dia mau gitu. Kemudian cara menghindari agar entok ini tidak terserang penyakit seperti terkena lumpuh dan sejenisnya bagaimana? Ya, kalau lumpuh biasanya itu pengalaman saya sih dari makanan juga sih ya, pengaruh. Misalkan sayur-sayuran yang basi dikasih makan ya, terus cuaca juga ngaruh juga. Misalkan cuaca lagi pergantian cuaca, pancaroba, pancaroba biasanya juga ngaruh untuk ada yang sakit ya. Biasanya kalau sakit sih saya pisah dulu, nanti disembuhin baru dicampur lagi. Kalau nggak dipisah nanti nular sama yang lain gitu. Kemudian apa ada nutrisi lain selain tadi pekatul, kemudian sayuran, kemudian pur, ada nutrisi lain agar entok ini tetap sehat dan tidak terserang penyakit? Ya, kalau nutrisi lain sih paling dikasih itu ya mas ya, apa namanya, konsentrat. Kalau ini ya nutrisi-nutrisi
buat pakai konsentrat. Saya sih biasanya pakai konsentrat petelur ya, jadi nggak terlalu banyak buat jaga-jaga imun. Terus kasih jamu-jamuan juga, misalkan ya seminggu sekali gitu ya untuk indukan. Tapi kalau musim dingin aja, kalau musim kemarau mah insya Allah aman lah kalau musim kemarau. Soalnya kalau musim dingin biasanya entok-entok itu mandi terus ya, hujan terus, kedinginan. Nah biasanya dikasih jamu-jamuan gitu. Seperti apa jamu-jamuannya? Yang ada aja ya, ya kalau di sini banyak itu serai sama kunyit ya. Serai kan biasanya hangat gitu ya, saya iris-iris ya, diiris, dicacah-cacah, terus kasih parutan Kunyit. kunyit ya, dicampur Terus aja. direbus apa enggak? Nggak usah direbus juga mau. Terus nanti dicampurkan dengan pakan. Ya Pekadul. dicampurnya sama makannya seminggu 2 kali, atau enggak kalau mau rutin ya juga boleh, tetap malah lebih bagus. Itu berarti bisa mengobati penyakit pada entok ya? Kalau mengobati sih biasanya ada obat di toko ya. Kalau itu bisa kalau jamu itu mencegah aja ya, kalau udah kena sakit ya obatnya lain lagi. Obatnya apa itu biasanya? Biasanya Beli sih di saya sih toko. beli di toko tak taklor ya, Hmm. apa itu taklor, terus sama dikasih bawang putih aja biar hangat gitu. Bawang putih langsung dicacah atau diremuk? Enggak, itu khusus yang sakit itu biasanya dikeprek terus Oh, dimasukin aja satu. langsung dikeprek, langsung diloloh itu ya? Iya, langsung Oke. dijejilin aja ke mulutnya juga mau. Terus apa itu, gula merah ya, gula aren. Gula aren ya. Iya. Terus obat tadi, obat warung, obat apa yang di toko-toko pur biasanya ada di situ. Berarti itu kalau yang sudah penyakit parah seperti lumpuh Iya, itu itu biasanya langsung dipisah. Iya. itu ya bisa. Ya namanya aja penyakit ya, kadang sembuh kadang mati gitu ya. Nggak mesti gitu. Kemudian ini Bung Topik, untuk Bung Topik kan ini termasuk ternak ya, dan saya lihat banyak entok yang sedang mengeram. Nah, setelah mengeram kemudian menetas. Nah, entok tersebut setelah menetas apakah ikut dengan bibit atau dipisah? Saya sih sistemnya dipisah ya. Setelah menetas sehari itu langsung saya pisah ya, jadi dikasih kandang khusus, dikasih lampu ya. Itu tujuannya biar indukan yang setelah mengeram itu cepat bertelur lagi gitu. Jadi nggak terlalu lama untuk bertelur laginya. Kalau diiringkan langsung kan sama merinya, nanti telurnya susah, lama gitu. Lama ya. Lama. Berarti kalau misal ngiring atau ikut indukan itu bisa berapa bulan bertelur Itu kembali? nyampe 3 bulan. Sampai 3 bulan Iya, baru bertelur kembali. baru bertelur. Tapi jika disapih atau dipisah itu berapa bulan langsung bertelur kembali? Kalau ini dipisah itu nyampe paling lama itu sebulan sudah bertelur. Sudah mulai birahi lagi ya? Iya, Dan- bahkan kalau ada yang lebih cepat itu baru 20 hari itu sudah bertelur. Jadi perbandingannya itu jauh kalau diiringkan langsung ya sama indukannya, merinya. Nanti antara 3 bulan, kalau dipisah paling lama tuh sebulan sudah mulai bertelur lagi. Tipsnya apa sih agar telur untuk entok ya? Iya. Ini banyak. Pemberian pakan, kemudian nutrisi lain, itu pengaruh nggak agar entok bertelurnya banyak? Oh, iya. Kalau di sini paling banyak itu 18 ya. 18 butir. 18 butir itu udah maksimal 18 butir. Biasanya saya kasih entok bertelur banyak itu tergantung pakan ya. Bukan apalagi itu pakan, kalau nutrisinya tercukupi itu pasti bertelurnya banyak gitu. Jadi saya sering nambahin konsentrat petelur ya biar telurnya banyak, terus ya nutrisinya tercukupi gitu. Kemudian telurnya banyak tapi tidak menetas, kan itu sangat merugikan bagi Bung Topik. Iya. Itu bagaimana agar telurnya banyak tapi menetas semua?
tipsnya apa itu yang diberikan oleh Bung Topik? Kalau telur menetas pasti ada yang nggak menetas ya. Ya, tidak semua telur itu bisa menetas karena eh, banyak faktor ya. Banyak faktor tidak menetas itu cuaca biasanya. Cuaca, terus indukannya, ya, cara mengeraminya, terus terkadang lagi mengeram terus ditinggal sama indukannya itu bisa jadi nggak menetas gitu. Jadi kalau saran saya sih tadi indukannya yang bagus ya, terus pejantannya yang tua biasanya telurnya fertil gitu. Untuk entok yang sudah bertelur, kenapa dirami tidak menggunakan sistem inkubator? Ya, saya menggunakan ini ya alami ya. Kalau inkubator kalau pernah menggunakan inkubator, cuma harus telaten bolak-baliknya, terus bayar listriknya juga ya. Jadi dengan pertimbangan itu saya masih mending alami aja gitu. Jadi nggak repot buat ngebolak-balikannya, terus ada biaya lain gitu selain pakan gitu. Jadi menggunakan yang alami aja, mengeram gitu. Berarti antara alami dengan menggunakan inkubator ini lebih mudah atau lebih untung banyak mana? Ya tergantung ini sih ya. Saya milih alami karena biar nggak repot aja sih ya. Bukan masalah lebih bagus mana, tapi biar nggak repot aja, lebih simpel aja. Jadi nggak bolak-balik untuk ngeliatin telur gitu. Palingan cuma ngasih makan, biar indukannya aja yang mengeram gitu. Kemudian untuk pemasaran ya Bung Topik. Bung Topik kan ini banyak sekali entok yang diternak. Ini untuk harga berapa untuk umur misal 1 minggu, 2 bulan, dan untuk indukan itu harganya masing-masing berapa? Ya, setiap peternak itu beda-beda ya Mas ya. Jadi ada yang katanya mahal, ada yang katanya murah, itu tergantung orang yang mau beli. Biasanya kalau penghobi itu berani mahal ya, tapi biasanya kalau ke bakul atau ke ya keranjangan gitu ya, ya dia juga pengen untung ya, jadi agak murah jualnya. Jadi kalau meri biasanya, kalau saya kan biasanya dijual online ya, online biasanya yang lokal itu sekitar 12.000. Yang lokal. Yang lokalnya sekitar 12.000. Kemudian yang jenis Rambon berapa? Kalau Rambon tadi yang saya bilang masing-masing peternak ya, kalau saya itu yang baru netas itu 15.000 sampai 20.000. Itu yang jenis Rambon. Iya. Kalau yang jenis Jumbo? Jumbo itu ada yang 25.000, 25.000, 30 satu tetasan itu. Berarti ternak-ternak hasil apa Bung Topik ini dijual dengan sistem online atau langsung ke pasar? Sistem online. Ya, kalau ke pasar murah. Murah ya. Masih mending Apa online aja. barangkali sahabat Niko Multimedia ingin membeli, ada alamat untuk bisa dihubungi Bung Topik? Ya, sementara saya cuma ngejual di daerah sini aja ya, belum bisa kirim-kirim. Jadi kalau pengen beli atau pengen main ya ke alamat Desa Cipelem ya, Desa Cipelem, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Kesini aja main ke kandang ya. Jadi kalau kirim-kirim belum bisa. Untuk media sosialnya, barangkali sahabat Niko Multimedia ingin lebih jelas, apa bisa disebutkan? Kalau Facebook ya, saya cuma punya Facebook. Jadi Meri Alit ya. Ya, Meri Alit Meri namanya. Alit nama Facebook saya, Meri Alit ya. Jadi bisa tanya-tanya di situ aja, nggak apa-apa. Karena kalau misalnya jauh ya, kalau deket ya main aja ke sini, bisa inbox ke Facebook gitu. Oke, terima kasih Bung Topik. Semoga Sama-sama. ternak hasil Bung Topik ini bisa membawa berkah dan Amin. semua ternak-ternaknya tidak ada kendala Amin. dan sukses. Demikian video kali ini, yaitu wawancara langsung dengan peternak entok. Beliau adalah Bung Topik yang beralamat di Desa Cipelem, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes.
Jika sahabat Niko Multimedia ingin beternak entok, bisa menghubungi langsung dengan Bung Topik, di mana untuk alamat Facebooknya Meli Arit. Meli Arit. Meri Alit ya. Meri Alit. Meri Alit. Ya. Jika ingin datang langsung ke rumah atau ke tempat kandang, bisa datang langsung di Desa Cipelem, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, tepatnya Gang Bulak Raya ke timur. Ya, betul. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Terus dukung channel YouTube kami dengan cara subscribe dan bagikan video-video kami, tekan tanda lonceng sehingga nantinya sahabat Niko Multimedia bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video terbaru kami. Terima kasih. Salam Niko Multimedia.